bahwa ini sudah selesai dan bagaimana. Tapi itu harus ada dari visi, laporan visi dari dokter, kawan dan daerah. Hari ini pertemuan hari ini khusus untuk kita akan mengatur memulai kebenaran. Itu tadi yang kami sampaikan. Nanti ibu bisa, karena selama ini kami di rapat PH pernah datang. Jadi ini mohon nanti sampaikan apa yang menjadi rencana ibu. Tolong sampaikan, nanti kami akan bantu surat-suratnya ke kecamatan. Kami sudah lihat. Nah, itu nanti kita akan bantu. Nah, hari ini kita akan menuntaskan untuk kita warga ke depan mengenai penggunaan keuangan kita. Jadi tolong nanti ini kan sudah diberikan materi ya. Nanti ini akan dijelaskan ya Pak. Jadi ini nanti yang sistem ini nanti dari Pak Medis dan Pak Ustaz akan menyampaikan penggunaan keuangan kita. Karena di sini saya itu ada untuk kasur dulu ya, dan nanti itu akan disampaikan. Jadi hari ini kita menjelaskan mengenai alur pemasukan keuangan. Karena selama ini Bapak Ibu kami mendengar masukan dari komunitas bahwa selama ini laporan khususnya keuangan terus dan amburadul, jadi tidak bisa diterima intinya begitu. Dan kemarin hari itu juga saya dapat masukan atau komunitas kenapa laporan keuangan yang tidak jelas ini sangat-sangat kami mohon makanya Bapak Ibu hubungan dalam hal ini cepat kita mulai karena legalitas kita ini sudah bagian itu sudah ada, jadi kita juga harus tertib penggunaan uang kita. Dan sebelum ini kan nanti Bu Selvi akan menggalang tim penggalangan dana. Jadi mereka kalau nanti dari sponsor atau donatur melihat keuangan kita, wah, nggak bisa bikin dana repot kan orang-orangnya. Jadi kita harus mulai tertib diri, bebenah diri. Jadi mohon dukungan ibu-ibu yang hadir pada saat ini, bapak-bapak juga mohon dibantu keselarasan kita dalam penggunaan uang. Dan ini bukan hanya untuk pribadi, yang itu kita bersama. Ya, itu Bu Ade, tolong nanti yang sekarang disampaikan nanti kasih tahu ke sekretariat untuk kita bantu suratnya. Dan hari ini kita akan menuntaskan mengenai masalah alur keuangan kita di kendaraan. Bisa terima ya, terus kita. Soalnya saya juga karena Ibu Orwe Ketua dan Bendahara Sosial tidak bisa hadir, ke saya yang disuruh lagi. Iya, udah, Iya. Udah. Jadi ya terima kasih sekali Pak. Jadi itu maksudnya nanti kalau sampaikan karena kan tidak berorganisasi untuk selama PH tahun juga belum ada ya. Di nanti ada masukan juga dari Medis yang bisa membantu dalam dan juga akhirnya juga anak-anak. Jadi kita sudah berubah ya, PSS kita harus berubah dari yang pertama kita harus masuk kayak kita silakan Medis kalau mau ya sebelum saya baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke yang kesempatan kita sedang saya minta Ibu Medis untuk menjelaskan sedikit tentang proses keuangan yang mudah sebenarnya atau pengalaman ini yang di-sharekan ke kita, sehingga nanti akan berlanjut pada dana yang akan menjelaskan tentang teknis laporan yang kita tidak dipakai dengan dan terakhir mungkin saya akan mengambil beberapa sehari dari penjelasan sehingga kita dapat melakukan semuanya untuk semua Aisyah akan punya cara kerja yang sama
punya pengetahuan yang sama sehingga bisa kita gunakan bersama-sama dan jelas gitu Pak. Saya kembali sudah memberikan sedikit masukan. Bukan sedikit Pak, banyak Pak. Mau sampai jam berapa? Saya barangkali dari saya. Mau sampai jam berapa? 20 menit. Ya, kalau gitu bebas Pak. Silakan dari langsung aja dulu tes. Tes. Oke. Pak Budi sebagai sekretaris dari KPUD dan juga yang saya hormati dari untuk menjadi ada juga istri saya yang video saya menyampaikan terima kasih juga atas kemenangan pada saya sebagai ini kepada semua pihak dan hubungan semua yang tidak bisa saya karena maaf karena saya sudah jadi tidak lupa jadi mohon maaf kalau nanti penjelasan saya sedikit tidak nyambung gitu karena kan orang yang tidak selalu hadir itu kan data bahan atau apa itu tertinggal seperti itu tapi marilah saat ini kita bersama-sama menanggung tanggung jawab ini karena kita masih di Indonesia yang lalu saya juga terpakai karena itu untuk serat benar-benar saya menerima telepon ataupun dari Pak Budi saya bersedia membantu apakah saya diterima pengundang untuk membantu itu pekerjaan saya yang membuat itu sedikit berubah tapi saya kembali kebutuhan ini adalah kebutuhan kita bersama kalau saya melihat dari saya karena ada begitu dan kita diutus untuk menjadi masalah mereka di mana ada kesempatan yang terutama usia dan saya semua muda kesini karena saya itu awal dari pribadi saya. Yang kedua, saya mohon maaf juga kepada semua teman-teman yang dulunya saya sering bertemu sekarang bisa juga ya. Tapi seperti Pak Budi dan Pak Tio bilang jangan bertentang tapi mari kita segala sesuatu terima kasih atas sokongan dan dukungan secara moral pada saya. Hari ini adalah kita sepakat untuk membicarakan mengenai apa sih masalah yang terjadi di dalam laporan keuangan. Begitu ya, sebenarnya laporan keuangan itu bermasalah sejak dulu. Sejak dulu, saya tidak ada yang saya tutupin, tapi sejak dulu entah siapapun yang memegang sejarah. Kenapa saya berkata seperti itu? Nah, saya mulai berbicara ini karena laporan keuangan itu sebenarnya tidak sesimpel seperti itu, tapi bisa disederhanakan. Disederhanakan itu maksudnya juga mesti beres. Ya kita ambil data dari ibu satu negara. Ibu bapak kadang-kadang tidak mau memberi data. Ini pertanyaan kenapa? Iya kan? Kenapa? Entah dia terlambat, entah dia tidak bisa, entah dia menutupi segala sesuatu karena bicara laporan keuangan itu adalah bicara kejadian yang curang, keadaan yang sebenarnya. Jadi bukan hal-hal yang dikarang, didramatis, bukan. Ini bicara angka ini nanti yang saya tunjukkan kita terus menggunakan kita harus memiliki laporan keuangan terus yang kita diwajibkan untuk melakukan segala laporan di laporan keuangan itu tidak bisa berbulan kita keluar ini
Jadi laporan keuangan itu adalah suatu laporan melalui angka yang kita sajikan, kita olah, membuat menjadi suatu angka yang dapat membayangkan dan menghasilkan suatu kinerja yang dalam usaha. Tanpa ada laporan keuangan, orang akan bertanya. Pertanyaan itu adalah laporan keuangan yang dimaksud atau tidak ada laporan keuangan. Pasti perkumpulan itu akan bertanya, ini perkumpulan apa sih? Tampilannya apa? Jadi kita wajib untuk membuat laporan keuangan. Maksudnya di situ, siapapun bidang apapun juga wajib membuat laporan keuangan. Sekarang bertanya, laporan keuangan itu apa sih? Ya begini, laporan keuangan itu apa sih? Jadi saya katakan laporan keuangan itu adalah informasi mengenai kinerja kita di dalam suatu kumpulan. Orang akan membaca berapa saldo di sana dan apa-apa aja yang terjadi di sana. Tetapi itu yang lupa saudaraku, bahwa segala sesuatu yang dijadikan dengan bukti. Bukti ini adalah dokumen penting untuk menunjang laporan. Apakah kita sekarang, saya bertanya, apakah kita sekarang sudah membuat laporan dengan bukti yang baik? Saya jawab belum. Karena apa saya jawab belum? Karena saya tidak laporan keuangan. Jadi tidak mungkin laporan keuangan itu ujung-ujung satunya sama dengan penipuan di bank. Tidak mungkin. Pas ada selisih laporan keuangan yang dikumpulkan besar BKPB dengan penipuan yang ada di bank. Itu logika yang seperti itu. Tetapi nanti ada laporan keuangan yang dengan proses akuntansi. Saya tidak akan akuntansi. Jadi di dalam akuntansi ada neraca, ada rugi, itu yang menyatakan perbandingan atau selisihnya. Baru nanti anggota akan, walaupun sebenarnya yang kalau kita bicara seperti ini tidak semua anggota yang menyelesaikan laporan keuangan itu memiliki akuntansi. Jadi kita jangan berbicara kalau ini terlalu teoritis. Ya. Jadi kita bicara awal saja. Apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita dalam membuat laporan. Itu saya membuat seperti itu. Nah, kalau akuntansi itu ya, kenapa saya bilang orang keuangan kita itu tidak benar. Saya berani menyampaikan benar justru karena kata benar itu. Kalau kita bicara daunnya, gue dicuekin. Semua orang juga kalau bicara benar itu cuekin kok. Tidak istilahnya ngomong karena dunia ini tidak suka dengan kebenaran. Dunia ini sebenarnya dengan cuekitas keadaan. Tapi kita lihat harusnya mengatakan saya ambil ini ngapain bicara dunia biar saya mau bicara apa, saya mau bicara orang suka atau tidak suka. Saat ini saya nyampaikan laporan keuangan itu salah. Ya, atau jadi membuktikan teman-teman. Jadi kalau kita baru itu benar. Sekarang buku yang gambaran sudah jelas. Dengan uang cara itu ada pemasukan, ada pengeluaran. Tinggal nanti gambaran kalau sudah ada program yang dicapai sampai berapanya itu bahas. Jadi jangan lagi karena kita sudah buku maksudnya begitu. Ada rencana itu apa? Perlu kayak diterapkan supaya nanti merata. Bagi semua dari asal 1 ke 5 dari pemasukan dari komunitas berapa dan cara mereka sudah tahu, cuman
format dari laporan dari itu ada Dari Pak saya. dan wanita. Tapi kan kita mau bicara yang benar. Baik itu belum tentu benar. Ya, kita sudah baik, kita sudah buat laporan keuangan. Tapi kenapa kita ditolak? Kan benar. Nah, yang benar itu kita dengarkan. Bagaimana membenarkan secara teknis seperti kita? Cukup saya hanya mengatakan bahwa laporan itu sebelum melalui proses dan bukti itu proses apa? Melalui transaksi pembukuan besar kemudian dibaca kita bikin. Jadi bicara accounting sekarang kalau saya bicara accounting nyambung. Jadi kita bukan bicara jadi saya bilang melalui bicara tetap nanti tidak bisa melakukan sesuaikan aja dengan angka yang orang bilang itu yang salah. Tidak bisa. Bank itu tidak mempunyai bukti, dia hanya minta mempunyai keterangan. Bukti itu dari tangan kita. Nah ini yang kalau secara formal keuangan itu diakhiri oleh polisi. Nah kalau saya bicara mengenai akuntansi jadi kita sebutkan bahwa keuangan yang kita akan buat nanti teknisnya saya sudah pernah melihat konsep yang buat. Tetapi menyajikan itu perlu dijelaskan kepada kita sebagai orang. Satu, bendahara itu harus mengerti bahwa tugas sebenarnya apa sih? Tugas seorang pembuat laporan keuangan itu apa sih? Ya kan seperti itu. Benar nggak? Kalau akuntansi kan kita ada verifikasi, ketika ada verifikasi, ada macam-macam. Jadi susah. Nah, langkah ini bagaimana kita ternyata supaya minimal bulan depan bisa kita bulan depan itu sudah bisa kita sampaikan apa adanya dengan bukti juga. Kadang-kadang yang terpercaya sudah asal kita semua ini sepakat bu atau pak saya tanggal sekian yang sudah target 10 hari misalnya saya dan dalam 10 hari bisa nggak kita kerjasama mengambil data karena tanggal sekian saya akan tanggal sekian saya akan dulu. Jadi ini untuk data pembukuan besar ya. Bisa apa sih? Bisa itu mencatat segala transaksi yang terjadi setiap hari di dalam perdagangan. Siapa sih yang bertugas itu? Benar. Untuk bidang dia nanti akan itu masuk kepada bidang ini. Ibu Dani mengambil data itu angka global dengan bukti. Ini angka 5 juta ini dari mana? Ini yang punya. Nanti beliau membuat suatu rekap namanya regulasi dan nanti dia buat sesudah dibuat itu dibuktikan oleh bagian verifikasi atau bagian pemeriksaan. Nanti ada pemeriksaan. Mereka jurnal itu betul nggak angka yang diberikan oleh ibu dengan bukti itu. Karena akan dibuat oleh ibu lama dengan kode-kodenya. Ada sekarang akuntansi ada kode. Misalnya satu awal, nomor 1, nomor 1. Yang kedua, misalnya biaya 2, nomor 1 sekian. Itu hanya orang akuntansi yang tahu. Tidak dikeluarkan dari ibu. Siapa yang memberikan tugas ASK, tugas bidang itu hanya memberikan data yang akurat, yang akurat. Bagaimana sih memberikan data yang akurat? Ini ada bikin besar. Kalau perlu kopi, tambahkan. Tambahannya apa? Itu masih dalam satu
kegiatan pada transaksi. Ya kan? Transaksi itu adalah hubungan tanpa transaksi data tidak ada. Kalau kegiatannya untuk apa? Kalau uang kita lihat sederhana, ya kan kita senang, cuma berapa ini tidak. Kita ini mempertanggungjawabkan laporan keuangan kepada komunitas. Kenapa? Karena data yang masuk di dana dari bulan komunitas itu mereka minta bertanggung jawab. Saya harus gimana ya kalau kita yang bertanggung jawab? Ini kok Pak kita ini satu tim Pak, tim dorong. Nanti masalah ada pemeriksaan atas apa Pak? Karena pemeriksaan sekarang namanya ini Pak. Ini saya rasa kita berdua bisa intern aja dulu, lalu nanti diserahkan oleh. Nah yang penting pengurus atau PH mengerti aktasi itu kuncinya. Kalau PH tidak mengerti aktasi, tidak membuat pasti setuju. Oke aja. Giliran disajikan sebagai penanggung jawab kepada anggota ditolak. Itu kenapa terjadi seperti ini? Karena tidak mau ya, kalau kita kompak sama kita buat seperti yang punya dulu pernah juga saya mendengar sudah benar kok laporan keuangan kita coba saya tidak mau komentar soal kenapa kok tidak jadi gereja-gereja juga seperti ini. Di belakang laporan keuangan gereja ini ada tim atau tim yang membuat jurnal. Jadi kita punya satu akhir dalam laporan keuangan dan disiap untuk diperiksa. Karena penyidikan apa sudah kita lakukan atau kita punya kita baca jangan khawatir ini kita tetap melakukan jadi positif aja ke depan pelanggan yang tidak yang belum melakukan dengan nanti kita minta hubungan kita harus bagaimana sih kita melakukan jangan dalam kasihkan ya karena keluar konsumsi pertanggung hanya secara kertas konsumsi tidak kelompok nanti ambil uangnya hanya ada bukti dari bank sampai sejumlah ada nggak bukti ketika di awal ini yang pengalaman yang lalu apa ini sama saya setuju untuk sementara tidak ada satu bukti pun yang menunjukkan hal itu. Bagaimana kita memeriksa, bagaimana kita melanjutkan. Saya rasa itu satu bayangan yang ada dalam kita. Tapi siapa sih yang mengatakan karena ini suatu perusahaan dan individu yang besar. Semua terasa. Yang terdapat yang betul. Ada yang tidak terjadi. Jadi pengelolaan itu akan kita supaya karena ada pemeriksaan sesuai dengan itu ya apa sudah ada pemeriksaan kemudian kita sudah masuk ke badan hukum kalau badan hukum itu berarti ada ada pertanggungjawaban realisasi dana untuk salah satu penunjang laporan keuangan. Ada neraca laba rugi. Terakhir ada balance sheet. Ada
merancang penyesuaian. Kalau semua itu sudah kita lakukan, karena saya akan angkat itu kalau mil misalnya, saya tidak. Karena saya awal berbuat lihat dari hasil asal itu, kelihatan kinerja kita apa? Nanti apa? Ini kan sudah tanya, saya sudah jumlahnya apa aja sih? Orang kaya ini, kok saldonya minus? Saldo awal itu kalau saya standar 10% ini. Jadi harus ada 10% dari saldo awal. Itu saya waktu itu ya kenapa saya paling jauh? Kenapa saya tidak ada sedang saya mau mengambil kalau kita berdoa jangan kita harus berbangun mengunci jangan mari kita angkat dulu nanti berdoa istilah dunia itu kita paling dalam dulu. Jadi bukan membiarkan ibu bekerja sendiri, bukan. Dia selesaikan dulu. Karena apa yang saya ajukan tidak jauh, tidak sesuai, tidak mau, dan tidak terima. Kita buat Jadi kita lakukan semuanya kita melakukan dengan baik. Nah, kalau ibu bapak bertanya, jadi saya mengangkat itu gimana Bu Elis? Pertanyaannya saya tunggu. Mari kita buat seperti dulu waktu ada kan sendiri. Beliau pun minta data, saya sama Ibu Eri minta data bidang-bidang sampai jam 2 malam. Saya itu kami menggunakan uang data itu jadi uang bukan aset ya, aset itu berupa uang dan kita pergunakan untuk menambah bagaimana kita cari dengan komunikasi, dana seperti itu. Itulah masa awal program kerja dari bidang keuangan. Jadi kalau misalnya ini jadi panitia cari dana, tidak ngerti, cari dana berapa, bagaimana, dan itu sesinya ya kan, jelaskan dulu cari uangnya gimana. Karena kalau selalu mengatakan kasih dia tadi kasih habis, nah ya Pak ya. Saya tertarik untuk menyampaikan itu bukan berarti saya tapi tidak saya berbicara ini dari pengalaman kerja. Saya dari bidang akuntansi juga bukan saya Pak. Karena hasil dunia mengenal kerja dan saya juga ada satu dari komunitas. Jadi saya berani bicara karena saya pengalaman. Jadi sementara saya seperti itu aja tidak dulu kita melihat ada yang salah. Jadi gambar Masih kita mengenai Pak ini sama Pak Isyo dengan saya yang pernah atau ibu bapak sudah bayar tapi belum pernah. Nah yang benar itu kita kembali. Saya rasa sementara yang dulu ya Pak ya. Nanti proses sekarang kita sama-sama. Terima kasih teman-teman teman-teman saya kira bisa juga diterjemahkan di tantangan yang kami beri. Sebenarnya terima kasih banyak dan saya tunggu kegiatan selanjutnya, masukan selanjutnya sehingga semakin baik dan sempurna dan baik dan benar untuk kegiatan yang akan saya. Dan Beris dan Bapak Ibu sekalian, yang kita akan bicarakan ini bukan hanya keuangan. Mungkin next time kita akan bicara bagaimana di sosial, bagaimana di rumah, bagaimana di pembangunan. Kita akan dilihat semua dan kita harus punya semacam SOP pandangan seperti apa. Sehingga nanti kesepakatan berapa tidak menyimpang dalam perjalanannya. Kan saya tidak jelas. Saya membaca anggaran dasar rumah tangga ini jelas Pak. Ya, itu PR kami dan itu PR yang terbuka. Yang saya itu belum tuntas ya kemudian karena sampai sebenarnya banyak
seluruh pengantarnya. Dan Yohana tadi juga sempat kisru dalam persiapan presentasi kali ini. Setelah Yohana menyiapkan materi mekanisme keuangan dan saya juga membantu akan kami sama-sama menyusun supaya Anda satu langkah yang konsisten dengan komitmen yang akan kita bareng-bareng lakukan sehingga semuanya akan lebih baik. Ternyata beberapa masukan yang saya baca, terutama dari laporan Maestri Bu Jenny, sudah cukup mumpuni dalam kita mempunyai dalam menjawab pertanyaan dari saya. Dokumentasinya saja ternyata saja. Kemudian itu nanti akan kita terjemahkan dalam keputusan, dalam neraca, dan laporan-laporan keuangan lain. Justru dari serta sementara dan juga perbaikan yang itu nanti saya kira nanti Tuhan akan bisa menjelaskan bagaimana prosedur awalnya saja dulu sampai yang akhir. Dan tentu ini pertama tidak akan sempurna. Ya, tentu kita akan perbaiki sehingga pada saat ini kita akan sepakat sejak bulan tanggal sekian kita pakai sistem itu. Yang lama, yang lama kita tinggalkan. Yang baru dengan form yang sudah lalu tidak bisa diolah lagi. Itu Ya, kalau itu ada perbaikan, kita duduk bareng. Ya, ternyata formnya manusia ini nggak efektif. Ini harus dibuat begini. Kita sepakat, sehingga nanti kita akan punya satu sistem yang meningkat, yang lebih baik dari sehingga semua kewajiban tidak berkoordinasi yang sudah disampaikan tadi kepada pemerintah dalam rangka kita juga yang ketiga Bapak Ibu. Ketika kita bekerja sama dengan komunitas atau lembaga lain, maka dengan adanya hubungan yang baik kita berada itu saya kira melengkapi. Terima kasih guys. Dan bagaimana Tuhan? Sudah siap? Jangan langsung muncul dari santai saja. Silakan dengan memfokus silakan. Kemarin sempat saya coba buat tadi dapat dari masukan kan dengan masukannya ini kan baru hari ini ya, jadi barusan tadi aku baru buat lagi untuk bisa akomodir supaya formulir ini kita berusaha supaya bikin formulir yang baru. Kalau misalnya udah ada formulir yang ada seperti ini, kita coba akomodir ya supaya saya buatnya seperti tadi itu budget gitu kan. Takutnya nanti kita nggak familiar, akhirnya formnya nggak terpakai gitu ya. Jadi kita coba buatkan. Nah ini pertama kita ada formulir yang pertama itu halaman depan itu kwitansi. Kwitansi ini kita akan berikan apabila BKPB terima setoran dari komunitas. Jadi setelah terima komunitas berikan saya sudah setor, nanti ada buktinya, nanti ini akan diberikan bikin ada terima bikin kwitansi untuk sebagai file di transaksinya untuk di komunitas. Nah di selanjutnya di accounting kita ada namanya bukti bank di sini. Nah kita akan catat di situ dan kan kwitansi itu nanti akan kakak dua. Yang kakak pertama diberikan ke komunitas, kakak yang kedua sebagai bukti pendukung di bukti bank penerimaan. Nah, yang penerimaan ini nanti akan saya akan lakukan. Jadi dengan jurnal ini kas kata apa gitu kan, kalau donatur atau sumbangan atau apa gitu ya. Jadi kita akan definisikan chart of account-nya. Nanti saya akan konsultasikan ke teman saya di pajak atau nanti saya bisa konsultasi dengan Sufi. Bu Elis tidak ada Bu Elis untuk chart of account-nya. Ini kita lakukan. Oke, sampai sini cukup jelas. Paham ya? Nah, terus tapi waktu itu sempat isu ada komunitas yang saya minta dong bukti kwitansinya dulu baru kesini. Nah, tapi akhirnya kwitansinya sudah diterbitkan, tapi itu uangnya belum diterima. Nah, itu jadi isu tuh. Jadi kita bisa kan jadi ada dua. Jadi tadi
sorry namanya sudah diganti jadi yang jadi tadi invoice tapi kita ganti jadi tagihan sementara. Jadi kita buatkan sebagai dokumen untuk si komunitas minta kebenarannya kita terbitkan yang tagihan sementara. Jadi bentuknya bukan donasi. Gitu ya. Jadi bentuknya tagihan sementara. Jadi bentuknya bukan donasi supaya tidak rancu antara yang sudah diterima dengan yang belum. Oke. Sampai sini. Nanti kalau pada saat sudah diterima baru kita terbitkan donasi. Sampai sini cukup jelas. Ya, boleh. Saya baru melihat ini. Saya baru melihat forumnya. Ini satu contoh realisasi teman-teman. Ibu Min karena untuk mengeluarkan dana, dia ada orang permintaan untuk keperluan kita. Ya. Saya disuruh yang tagihan sementara itu kita pergunakan dari walaupun si orang itu belum atau sebaliknya ya. Kita mengambil orang atau orang memberi kita mendapat terima uangnya, tapi dia sudah melakukan seperti ibu dia tadi. Nah, itu masalah bagaimana bendahara melakukan pekerjaannya, karena dia belum pegang substansi. Padahal laporan keuangan itu periode 10 hari, 1 bulan, 1 bulan. Kan harus eksis terus. Karena apa? Ketika Pak Budi bilang, Budi nanti kita rapat keluarga ini, Pak Budi harus tahu dulu saldo kita berapa. Iya, jadi Saldo itu sudah oleh ini, walaupun ini belum ada, tapi Budi sudah harus keluarga ini. jadi kalau itu kan berarti itu berarti kayak kita dari cash. Ya, Jadi ini kan kita bisa lihat ya. Ini di sini kita ada kas. Oh, kecil ya. Jadi dikasih kecil gitu. Jadi jangan bang maksud kecil keluar dari bank. Ya, jadi dari bank keluar ke kas. Dari bank pada kas. Jadi kas terima keluar bank. Kas pada bank. Ya. Tambahan sedikit, kita harus pahami kas kecil itu bukan besar. Ya. Komplainnya itu menentukan. Ya, tapi itu menentukan dalam masa menggunakan kas. Misalnya kita sepakat karena operasional itu tidak berapa cukup susah misalnya atau harus berikan itu disepakati dilakukan sehingga menjadi tanggung jawab benar untuk mengelola kas itu ya. Gitu ya. Jadi Kalau kas kecil kita tidak mencukupi misalnya ya, tiba-tiba kita kas kecil berita. Tapi kas kecil ini permintaan Aisyah perlukan. Ini ibu harus bisa meminta. Ini satu rancangan supaya kita kayak ini utang. Kalau kita keluarin, kalau tidak itu tidak sesuai dengan ada program kerja tapi ditunda. Tetap menjadi catatan kita sebagai negara. Dan itu harus kita kas kecil kita tidak ada. Ya kan? Pertanyaan kalau kas kecil itu tidak mencukupi biaya yang kita keluarkan, nah itu jangan kekurangan itu siapa yang harus menangani dulu? Sorry, sebentar ya. Kalau tadi Aisyah tadi kita bedakan. Jadi kalau kita tadi kan kalau tadi kan pengeluaran kas dia. Kalau Aisyah kita ini baru kita mau masuk. Nah ini yang untuk yang tadi penerimaan sudah jelas penerimaan. Untuk penerimaan yang kita belum terima kita berikan kajian sementara. Sedangkan sudah kita terima kita terima donasi. Satu itu sudah ya. Termasuk kalau kita terima dari donatur. Kalau misalkan dari donatur ada di dalam perusahaan mau kasih nih 5 juta atau mau kasih 50 juta, tapi tolong dong keluarin dulu dokumennya. Jadi berarti kita keluarkan tadi namanya
Nah, itu. Tapi kalau mungkin Pak Tibio, kalau ke PD kita nggak bisa tagihan sementara kali ya, tetap invoice atau apa? Jadi judulnya nggak bisa kita itu. Karena kalau ke PD ya ada performa invoice. Jadi agak-agak invoice ada yang kalau buat ini sebuah perusahaan dengan latar belakang pendidikan yang cukup mumpuni dengan istilah invoice bisa segera dipahami atau tadi performa invoice itu sudah dipahami, tetapi kita tidak mengenai sederhana dan efektif. Bagaimana kita menggunakan istilah yang mudah dimengerti? Itu yang digunakan. Bukan kita berdagang ya, maaf. Bagaimana tujuan kita itu mudah dipahami, sehingga dia menjalankan dengan senang hati. Tidak bertanya-tanya. Takutnya kalau malah salah, persepsinya. Itu intinya di sana dan jadi saya bukan mempertahankan ya. Dan sementara ini memberitahu kepada teman, karena dia mungkin butuh. Saya harus melakukan tagihan sementara ke komunitas saya, supaya dia percaya bahwa ini tagihan bukan kita sekian. Nah, setelah itu dia lakukan transfernya, kita akan berikan bukti penerimaan kuitansi yang resmi ditangani oleh negara dan kesatuan. Itu tujuannya. Jangan lupa birokrasi dan prosedur itu juga harus. Nah justru itu boleh teman-teman Bapak Ibu. Kalau kita sudah biasa pelan, tapi pasti itu benar. Ke depan itu udah gampang banget. Jalan sendiri. Gitu. Ini kita coba lakukan ya. Memang ada masukan gitu. Kadang-kadang birokrasi atau prosedur kita cerita usaha itu kadang-kadang kalah. Nah itu yang harus kita juga sementara. Saya harus taat dan peraturan dan disiplin. Selanjutnya juga disiplin itu memudahkan kita ketika diperiksa oleh ahli baik internal maupun eksternal. Itu yang kita sepakati karena apa ini tantangannya udah ada itu yang membuat kita celaka. Jadi coba kita belajar. Jadi itu satu-satunya cara untuk berkaitan dengan saya sudah di kepala saya sudah membuat kita kadang-kadang laporan ada lupa cara kayaknya cara penanganan yang Cara. Sudah saya berbicara diri sebagai pelaksanaan administrasi sudah terbiasa seperti itu karena dia tidak ada tangan asli jadi tidak rasa stempel. Nah ini perlu ada kekuatan sesungguhnya kita melakukan izin boleh seperti itu minimal ada verifikasi yang menandatangani sebagai tanggung jawab. Sekarang saya tidak ada. Sekarang tidak ada. Itu bahaya. Nanti kalau sudah berbadan tidak bisa gitu. Sementara ini kan bisa sudah legal. Kita sudah legal. Makanya saya khawatir itu kita harus khawatir kalau kita menyalahi aturan karena kita punya kewajiban itu. Saya nggak bicara kewajiban legal itu nggak bisa main gitu kan. Nanti takutnya sudah berjalan auditor bertanya si ketum misalnya ini ya. Ini aku nggak catat ini ada Korupsi. Kalau untuk sejarah yang tahu, sebetulnya sekarang kalau kita misalkan lebih seperti perusahaan saya itu sekarang sudah menerapkan digital sign. Tantangan digital. Nah, itu tantangan digital ini, makanya saya mencari vendor juga. Yang kita butuhkan itu sebenarnya hanya satu user untuk aktif. Nanti selama orang-orang yang mau berdatangan dia punya smartphone dan email, dia bisa sign lewat email di smartphone itu. Hanya itu satu admin aja. Jadi admin aja yang di istilahnya kita gunakan kata baru bayar. Tapi ketika mendaftar barang siapapun bisa melalui aplikasi. Itu legal satu.
kedua mau menggunakan materai itu bisa, materai resmi. Dan yang ketiga, itu dokumen telah dibuka siapa saja, desain ini kapan, siapa yang kirim, track recordnya jelas semua ada. Ini salah satu opsi kalau bergerak arah yang benar bisa diterapkan. Cuma biar satu argumen saja. Ya, Mas Julius ya. Iya. Ini informasi bagus sekali. Tetapi ada tetapi ya Mas. Kita ini orang-orang aja. Yang mau dibilang tidak orang. Untuk depan. Saya senang dengan informasi digital dan segala macam yang sudah barcode ya. Tapi kita untuk ke sana, banyak juga loh. Jangankan itu Mas. Mau pakai kris saja. Siapa modularitas? Kalau dulu itu dicatat. Next time kita Kebetulan siapa nih? Nggak ada yang untuk presentasi mengenai Iya. Kalau tadi kan nenek-nenek itu tapi itu sangat bermanfaat buat kita yang masih aktif itu gak lama penyerapan. Tetapi kalau saya lihat itu yang sibuk dengan diwajibkan salah satunya kita akan bikin boleh Pak. Ya. Tapi apabila yang perlu training itu hanya orang-orang yang sekiranya menandatangani sekali yang berlaku. Oke. Bahkan Buana pernah menawarkan kalau virtual buat masing-masing itu ya, buat masing-masing komunitas. Jadi mereka komunitas itu dia berlaku sendiri. Dia bisa lihat, dia bisa memasukkan, dia bisa kreasi sebagainya di dalam. Ketahuan harus jadi si kendaraan di kamar kami keluar semua. Dan mereka yang melakukan itu berbeda. Itu kecanggihan yang sekarang. kita catat di dalam program next tahunnya kan kita bicara untuk perbaikan. Ya, iya. Kita Ini kalau kita tidak Oke, jadi bidang pendidikan ini harus dilakukan kita. kita punya semangat baru. Semuanya ini pembaruan. Yang itu yang pasti ikut besok Karena banyak kalian boleh terima kasih. Kita balik dulu ke Buana ya. Biasa terus selesai. Kayak saya mana? Oke, kita lanjut ke nah ini kalau kebetulan hari ini bidang ada sama pendidikan aja ya, tidak ada lain. Pas. Oke. Nanti masing-masing bidang udah ada ini ya. Jadi kalau dulu kan pengeluaran pakai pengeluaran aja. Nah, kita nggak bisa bedain antara ini pengeluaran harus terus dipertanggungjawabkan atau enggak. Jadi kita bedain formnya. Ini kita namanya permohonan dana atau kasbon. Nah, jadi kalau kasbon bentuknya harus ada pertanggungjawaban. Jadi bentuknya baru kayak advance gitu ya, baru minta doang. Jadi ini yang harus jadi pada saat masing-masing bidang ingin melakukan kegiatan harus mengajukan permohonan dana. Permohonan dana ini harus dilengkapi dengan anggaran. Jadi anggarannya kayak di situ ada budget. Mungkin yang ini baru dibikin sebenarnya. Ini proposal anggaran. Jadi judulnya saya tidak ganti jadi proposal anggaran. Menyesuaikan dengan Raisa. Karena Raisa yang paling banyak datanya. Jadi kita tulis di sini beli susu berapa kilo, susunya 1 kilo, ada ininya satuannya kilo, susunya berapa, jumlahnya 10, harga satuan misalnya saya kan beras, satuannya per kilonya bisa
itu ada jumlahnya berapa? Itu kan bisa disusul, tapi ini adalah jumlahnya 20 kan? Kira-kira gitu ya. Jadi Berapa item biaya berapa? Ada ekspor semua. itu yang saya dengan contohnya. Ya. Jadi baca negaranya baca itu baca negara ini harus ditandatangani dibuat oleh bendahara bidang yang buat, ditandatangani oleh ketua bidang dan ditandatangani oleh ketua KPP. Setelah ini ditandatangani, sekalian barukan sama kasbonnya. Jadi di sini kasbonnya. Kasbonnya ini kan total aja. Totalnya berapa? Acara apa? Kasbonnya ini diperlukannya merupakan Kalau kasbon belum bisa. Kalau kasbon bentuknya belum ditentukan karena baru renovasi. masih belum ada uangnya. Masih belum ada jadi Jadi maksudnya begini, mereka kan kasbon berarti kan untuk keperluan Kebiaran. dari bahan itu uangnya itu bagaimana? Jadi bisa bisa. Oh ya, jadi kalau dia ya, jadi jadi di sini namanya jadi di sini untuk pas pengeluaran bank, di sini kan di sini pengeluaran bank kan keluarnya jadi banknya berarti keluarkan ininya pada kasbon bidang apa, kasbon dari bidang apa gitu. Kalau ini orangnya sih, Ya, beda sama nanti kita lihat di video Oke, yang kasbon sampai budget anggaran sampai kasbon jelas ya. Bidang Pak Julius sudah cukup jelas ya, anggaran jelas ya. Oke, jelas. Jadi kasbon ini nanti untuk pas pengelolaan dana nanti ditulis di calonnya transfernya dari mana sama siapa gitu kan. Jadi sebaiknya sih ditransfer karena dinaikkan supaya kalau misalkan itunya terselit hilang, banknya bisa kasih subtract. Jadi diusahakan bentuknya apa? Nah, kasbon diajukan bendahara bidang, ketua sudah approve, baru dikeluarkan oleh bendahara, diterima oleh bendahara bidang. Sampai sini cukup jelas. Nah, setelah kebijakan, berarti kan harus bikin laporan pertanggungjawaban. Nah, ini laporan pertanggungjawabannya. Laporan pertanggungjawabannya ini semua kita nah, jadi ini kita nanti ya. Nah, jadi judul atasnya ini sama nih, judulnya laporan pertanggungjawaban. Isinya nanti masing-masing aja. Ini kan kalau ini saya ini cukup kelihatan. Nah, jelas kan? Ini jelas. Ini kan berarti penerimaannya kalau Aisyah katanya ada 1 bulan lalu. Nah, terus kemudian dari BKUB ada berapa? Kan dari bendaharanya kan, transportnya berapa? Terus misalkan ada di onsite pada saat on the spot ada yang misalkan saya bawa obat, saya suka aqua, saya suka apa pada saat hari H. Jadi dia bentuknya itu boleh dituliskan di sini. Tapi sebisa mungkin bentuknya ditransfer ke rekening BKPB pusat, tidak ke rekening bendahara bidang. Nah, jadi sudah berboden area bendahara bidang tidak boleh
terima duit, kecuali di hari H ada donatur, nah itu dilaporkan. Ada penjara pindah kami. Jadi mobil kan aktor berubahnya ya. Jadi kalau bekas bon, misalkan Aisyah yang bekas bon kan harusnya nih anggaran, kalau misalkan anggarannya bisa tahu nih awal tahun cepret, kegiatan ini total kegiatannya misalkan 30 juta misalkan selama 1 tahun, berarti kan si BKPB pusat sudah tahu nih bakal ada kegiatan untuk biaya 30 juta. Nah itu tugasnya nanti tugas di seksi dana mencari dana. Nah, sekarang begini ya, contohnya dari bidang dana. Kita sekarang menyelenggarakan ada dan kita kan membuka dengan sendiri. Apakah harus terbuka dengan sendiri atau harus memasukkan bidang Sorry, ini kan tadi kalau misalkan seksi dana nih, dia mau bikin acara, contohnya untuk kegiatan koleksi dana. Contoh tadi kalender, apakah kalender itu transfernya ke BKPB atau transfer ke sementara di sisi dana? sementara ini kan membuka rekening sendiri ya. Ya begini, saya jelaskan. Tapi lagi juga saya juga angkanya masalah. Ya benar. Jadi begini, Justru ditipu begini. sementara ini panitia penggalangan dana itu ada yang itu punya rekening sementara ya, rekening sementara yang dilaporkan juga ke pengurus. Tetapi kalau memang kita sepakati semuanya disalurkan di satu tempat, tapi ada porsi bahwa ini milik siapa, itu bisa dilakukan. Nah sekarang pertanyaannya, dari pengalaman Brussel selama ini mengelola anggaran yang pencarian dana, menurut Ibu dengan rekening itu cukup mudah atau bisa dipertanggungjawabkan nyaman atau bisa dikelola pusat? Ini saya dulu ya, keputusan. Pengalaman kami di bidang dana bagaimana ragu di poin pengajian. Memang kalau menurut saya lebih efisien itu adalah rekening di bidang itu sendiri untuk sementara. Jadi segala yang dibuat kami untuk kontrol sudah utama. Jadi begitu ada uang masuk, pasti kan dari komunitas akan memberitahu. Karena kami akan rekap semua. Setelah selesai acara itu berlangsung, kami membuat satu laporan, sekaligus kami memberikan kembali itu dana yang kami dapat. Ya, kita kalau ini menurut saya itu lebih efisien daripada kalau di pusat itu kami repot banget harus bertanya. Sebentar, catatan. Kita harus ngomong semua nih. Kalau kita buatnya bulan Januari, maka ada batas waktu harus dengan satu lantai dan menuntaskan laporan itu. Dengan catatan di bawahnya misalkan ada 20% atau dari ini belum selesai. Ini menjadi laporan awal dulu, sehingga tidak menunggu begitu lama. Seperti pengalaman kita sekarang ini kan memang berusaha supaya kita semua. Nah sebaiknya kita sepakat misalkan tiap bulan dapat duit, uang yang sudah ada daftar, uang yang ada daftar. Kenapa begitu? Uang yang kita pakai di awal itu kan mengganggu kas kita sebenarnya yang kita akan gunakan untuk kegiatan yang lain. Nah itu dijaga seperti itu, bukan maksud mungkin, tapi kita juga lihat kegunaannya. Itu tadi kan belum tentu benar ya, kita bisa Kalau saya kita nanti akan punya
mandiri dan rekening misalkan kan dua-duanya kita akan membuatkan virtual account misalkan. Nah, jadi misalkan di kalau BCA kan kita ada yang namanya token-token itu kan. Nah, atau kalau BCA setahu aku asalnya user ID dan passwordnya nggak perlu pakai token, dia bisa lihat mutasi dan tanpa harus pakai token. Bisa lihat mutasi. Pakai banking bisa. Banking bisa lihat mutasi. Yang perlu kan seksi dan perlu ketahuan mutasinya aja. Benar. Nah, kalau saya tetap ke terminal KPUT, tapi yang misalnya di BCA itu ada token tuh, ada ini. Jadi di situ di share lah itu ke seksi dana, ini nomor rekeningnya, dan seksi dana punya akses untuk user ID dan passwordnya. Jadi Dapat BCA bisa. Jadi kayak mungkin 45 tahun belakang bisa ya. Mereka bisa lihat mutasinya gitu. Jadi bukan ke rekening atas nama pribadi, karena kan kita tadi kan kemarin itu kita buat ini legal supaya kalau orang mengubah bukan atas nama pribadi itu. Jadi tidak ada keraguan untuk kenapa harus pribadi. Jadi Menurut saya untuk waktu itu akan lebih mudah. Semuanya kan. jadi si seksi dana tetap bisa lihat mutasinya. At the same time, bendahara juga tahu, tapi seksi dana tidak bisa mengeluarkan uang karena token yang pegang bendahara. Yang perlu tahu kan cuma mau tahu mutasinya, dong. Kak ini, kalau yang saya pengalaman kemarin ujian bahagia, emang kesepakatan bahwa kami di bidang dana membuka rekening dua orang, bendahara sama tua atas nama dua nama. Nah itu memudahkan kami. Jadi selama proses itu masih berjalan penjualan itu, dana masuk. Dan kami juga kan ada sesuatu kebutuhan yang harus keluar. Dan kebutuhannya kan pakai kasbon tadi, pakai kasbon, jadi jelas. Dari sisi kontrol, Iya. dari PK. Jadi kasbon kan jelas sih. Itu perlu keluarnya pajak. Demikian juga misalkan ketua bidang pendidikan nih mau bikin kegiatan. Oke, saya butuh nih keluarnya sekian, misalkan 12 juta, cekrek, minta kasbon 12 juta. Ternyata si ketua bidang sendiri, oh saya mau dong punya ini apa, saya mau cari dana juga, kan bentukin gitu kan, boleh, tinggal ini nomor rekeningnya. Tapi karena pada saat itu ada kegiatan itu, nomor itu ada dikasih informasi ke si ketua bidang, ini user ID sama passwordnya. Jadi ketua bidang tahu mutasinya, tapi nggak bisa ngambil duitnya. Iya. Benar, jadi cuma tahu mutasinya aja. Mutasi, jadi rekening itu khusus buat yang temporary tadi Pak. Jadi kan kalau yang pengeluaran gede-gede tetap pakai misalkan mandiri gitu ya udah. Kalau rekening yang bulanan yang iuran segala macam maksudnya ke mandiri. Tapi kalau misalkan ada sesi tambahan itu masuk ke rekening di sana. Jadi kan ada kontrolnya. Jadi pelaksana tinggal keputusan mau seperti apa kami jalankan, tapi memang yang lalu ya seperti itu. Tapi buat kami yang menjalankan tidak ada kendala, karena kan di rekening itu kan dua nama, jadi salah satu tidak bisa. Nah dengan kami membuka rekening itu tidak bisa memakai banking, memang kami sengaja, karena kami tidak ingin keluar dari situ. Jadi kalau mau mengeluarkan dana harus ke bank dua. Itu memang saya waktu itu mengambil keputusan seperti itu. Gitu. Jadi nggak bisa salah satu mengeluarkan dana. Jadi memang kalau memang kita menggabung bukan harusnya keputusan bersama ini mau metode seperti itu, monggo kami menjadi percaya kepada saya harus itu handling
Dan untuk audit karena masuknya pusat semua, enak kami tarik. Iya. Tidak mau terlalu ini itu pemudaan kami juga ya berarti cuma kalau mau seperti itu kami harus beri akses untuk ya sama ngecek karena kami harus membuat data dan sekarang pertanyaan saya kalau data sudah masuk kan kita harus membuat membuat instansi bukan dari panitia dari BKPUD dong ya BKPUD menerima dana bukan kami. Betul. Nah itu Iya. ya Salah instansinya itu dia kita terima. Ya, sebuah perubahan perlu waktu dan pemahaman yang baik. Sehingga hari ini misalnya kita sepakat dengan satu kawan saya setiap kegiatan, maka ada beberapa usaha juga kita pelajari sehingga semuanya kita paham prosedurnya seperti apa. Itu yang pertama yang perlu kita sepakati. Karena yang berikutnya daya tangkap kita kadang-kadang juga tidak terlalu fresh. Saya terus saya sudah sering-sering lupa. Saya sering lupa, apalagi kalau dia menjadi. Saya lupa sekarang makan siang dulu. Bentar. Silakan mau makan siang boleh, berdua boleh, tapi saya mau ngomongnya gini. Saya sangat pada saat kita mau menyebarluaskan kalian menunjukkan ke komunitas dan pembayaran kemana-mana ada keputusan dari Jawa itu bikin aja humas sebagai diri bukan saya ngomong gerakan pimpinan karena bikin benar untuk memudahkan pertanggungjawaban akhirnya mungkin gini kebetulan ibu tidak memotong malah direpotkan nanti ya mau dia ini kan besar itu besar apa gimana mau itu kalau saya nggak bukan ini saya nggak mau di kampung ini ya terus akhirnya dibuatlah rekening ya rekening tentang bidang pada itu kebutuhan untuk KMR ya untuk kawan-kawan karena soal ini benar ke KPUD. Ya, akhirnya soal KPUD yang hormat mengelola kan begini mas, sudah modal. Jadi akhirnya semua tentang pembayaran ke SMS humas dengan nama berbeda. Kemarin itu uang yang ada mampu berkawan ibu saya ini berobat rumah udah dari tadi itu besar ya itu ya ini loh karena itu tapi mau bikin nama itu mungkin bisa lebih kalau kita tahu juga dana itu tidak sempat sampai berapa ya karena proses pelaksanaan tidak jelas. Jadi kalau bunga ya ada iya tapi warna yang itu sama as waktu
tidak ada kemudian, tidak ada rencana. Begitu menerima langsung kita menjaga, itu langsung menerima. Dan ada tetap dari BKPP dan dilaksanakan ada tetap bendahara kita sama beliau yang mencabut dalam kampung. Oke, nah kalau sekarang ada legal ya, misalnya kita ada legal, jadi kan kita harus laporan per setiap akhir bulan kita harus laporan. Jadi apapun yang terjadi, makanya tadi kan aku sampaikan tadi pakai dari BKPP, jadi bendahara isinya selalu tahu per berapa nilai masuk. Jadi supaya masuk ini, nah tadi kenapa tadi dikasih akses supaya bisa lihat. Jadi bisa jelas nih saat ini kan karena kalau tadi 3 bulan katanya berarti ada kartu di sana, berarti yang lagi diberi uang yang dilihat dalam bentuk paspor. Berarti yang sudah diterima sekian. Jadi cekrek tanggal 30 bulan 31 Maret cekrek sekian, 30 April cekrek sekian. Jadi jelas. Apalagi yang pasti yang sangat krusial adalah pada saat 31 Desember itu harus harus benar-benar ini karena kita punya itu 1 Januari sampai 31 Desember itu dan pada saat akhir bulan itu sangat krusial itu untuk balansi saldo-saldoan itu yang belum jadi kita laporan dan harus ya oke. Berarti itu dibikin SOP-nya supaya jelas. Ya jadi kita baru berikan ngomongnya barunya mau kami di bidang khususnya di bidang dana mengikuti apa keputusan dari PH. Ya, cuma ya kami kalau memang mau sertifikat itu kami mohon menggantikan kalau akses kedua begitu menerima ada dana masuk mohon bendahara untuk memberitahukan kalau kami belum tahu ya kadang-kadang kita bilang ada faktor lupa jadi kami tidak mutasi uang ya saling mengerjakan Ini tambahan juga, artinya yang tadi Pak bicara sama mandiri itu dipertimbangkan untuk langsung, artinya untuk masuk dana yang artinya dari mana ini kita harus proyek serta. iya jadi nanti kita bikin virtual authority. Rencananya kan kita bikin masing-masing komunitas dikasih nomor virtual account. Jadi jelaskan kan tidak semua bahasa tentang. jadi kalau selama ini itu berdasarkan itu ada kesulitan karena ada terima duit misalkan 1 juta. Ini 1 juta duit dari mana siapa itu? Setiap kali kita announce di grup gak ada yang jawab. Jadi kecatatnya gimana gitu kan dari pas kita kasih pengumuman kan nanti tiba-tiba ada yang bilang loh saya kemarin semua kita ada catatan kita nggak tahu kemarin nggak gitu jadi gitu kan gitu ya syukur kalau pas di press itu dianya ada di pas PowerPoint juga jadi bisa komplain tapi kalau nggak ada komplain gitu kan nggak selesai makanya virtual account kayak kita biasa kalau kita bayar Tokopedia apa itu kan nah itu namanya virtual account jadi pada saat itu tuh misalkan kita komunitas DKJ komunitas anak apa gitu kan dikasih nomornya jadi begitu masuk transfer jadi kita dari kami bendahara harus tahu ini tuh dari sana anak walaupun tidak ada nama. iya walaupun saya kan tahu dari sana tinggal kita adalah tinggal cara anak tinggal cara nah itu apa itu untuk iurankan atau bayar kan apa kan kita tahu saat ini kegiatannya ada apa kayak gitu kan enak jadi kan tidak semua 30 ini padahal cuma
apa yang sebenarnya karena udah depan dua kita semua ini bisa mulai paham. Ambil 80% apa 20% apa. Jadi nanti kita tidak kalau kita membuat program berdasar kalau teman-teman tidak masing-masingnya jadi belum apa kaitannya itu berapa Setelah jadi jawaban ini kita harus memberikan oh iya Kalau kerjanya nih, itu kan jelas. Kalau kerja saya kali ya. kita sepakat nih laporan pertanggungjawaban harus diberikan berapa hari terus berapa sebulan. Kita sepakat dulu. Jangan sampai sebulan. Ya, Wajarnya sih kalau itu kalau tujuh hari boleh ya. Kalau tujuh hari Bisa beli foto. selesai rekan-rekan sepakat atau gimana Kalau kami di gereja, maaf ya, saya nggak tahu lagi semua. Kami di gereja itu diberi waktu 2 minggu untuk pembuatan laporan. Kalau lebih cepat lebih baik. udah meninggal. Jadi setelah penyelesaian proses dan sudah berjalan, itu kita dikasih waktu 2 minggu untuk memberikan laporan Nah, kalau belum tepat itu lebih baik. Oke, kita ingat sebaiknya harus setuju, tapi maksimal Ya. 2 minggu. Ya. Oke, Jadi kalau melakukan laporan juga ya. jadi maunya kalau bisa harus setuju, Iya. tapi maksimal 2 minggu. Ya, jadi jelas ya. Jadi supaya ini karena kalau enggak bendaharanya mesti kegiatan banyak. Ini kan masuk bisa dimasuk. ini menurut volunteer ini cuma bisa Kegiatan tahu dari mana berapa ini. Apa karena kita berjawaban di jenis persetujuan ini tadi. Oke, apa yang ya. Jadi laporan. ada di order dalam Oke, jadi ya ini kalian sebelum kegiatan buat budget, buat proposal buat proposal, untuk proposal, ada bukan, ya, bukan, go. Oke, iya terus kemudian laporan pertanggungjawaban April 7 maksimal 2 minggu. Ini John itu setelah program negara ya, Setelah setelah belum setelah terus kemudian yang bertanggung jawab bendahara bidang dan ketua bidang. sedikit koreksi aja, Mas. 2 minggu setelah program berjalan selesai Selesai. harusnya selesai. Oke. iya program selesai ya Setelah pelaksanaan. Boleh. Setelah pelaksanaan program. program itu kalau Jelas ya sampai sini ya. Nah, terus tadi itu yang itu sampai situ aja. Nah, kalau tadi aku lihat penyelenggaraan laporan Aisyah itu ada ini laporan kegiatan Aisyah. Nanti ini kita begini bukan? Ini Aisyah cuma ada satu. Aisyah oh Aisyah tiga. Oke. Ini begini. Ditambah ini laporan tadi kenapa? Laporan fotonya ini laporan kegiatannya. Ya sebenarnya Ya gitu. Oke, nanti kita share ini sampai ada nomor ini. Karena ini nanti kita nomornya dikasih nomor. Saya ada nomornya. Terus ininya bagi kegiatannya ini siapa aja.
dan terus kita tahu dokter yang melayani pada saat ini itu biasanya kita berikan surat semacam yang dia pakai untuk nanti menyampaikan pandangan istrinya itu STR-nya. Biasanya kita buatkan semacam piagam ini. Nah itu bagaimana mekanismenya? Karena kan yang bersangkutan hadir pada hari harinya, sementara sekretariat kan tidak ada di sana. Tentu di sini ketuanya tolong dimintakan agar dia selengkap mungkin namanya jelas sama lengkapnya jelas, kirimkan segera ke sekretariat. Nanti kita akan segera buat resmi ditandatangani semua. Kita kirimkan ke mana dia? Apakah kita kirim ke pos? Kemudian diberikan atau diberikan pada komunikasinya. Kenapa saya bilang itu penting buat kita untuk menanyakan STR? Ada dua poin. Dan itu semacam apresiasi dan bermanfaat. Ya, ya. Jadi kita dulu seperti setiap dalam waktu lainnya tidak ada dokter. Kita sudah selesai. Kita dipun karena ini dalam ini terdapat dokter tempat kenyataan pada hari ini hanya datang dua. Persiapan yang sudah disiapkan itu kan bagus. Jadi kita ini saya dulu bikin lampu kosong lainnya ya. Jadi dokter siapa yang kosong. Nanti ketika pada hari-harinya tidak sampai ya langsung dari dokternya langsung kita kasih dan itu pakai satu kita pakai dokumen satu langsung dia itu sangat mereka suka. Ya buat yang nulis nama ini siapa? Bagus kan tulisannya. Nama itu anak aja terus langsung aja. Saya kalau kita juga kita mau ini bukan baru kan nama jadi misalnya nggak usah itu 10 setiap kali pelaksanaan 10 minus sedikit lainnya orang itu tapi black kalau ada pasang pada hari mungkin kita tak kenapa karena kita kenapa berapa nanti bapak langsung bapak tulisan indah selain tanam jadi bisa Kita serahkan pada istri untuk pengalaman. Ya, ibu suka yang melakukan tulis tangan atau kita siapkan lengkap dengan tulisan komputer dikirim ke latar masing-masing. Tapi info Pak sama Aisyah itu tidak pernah itu Pak. Nah, kalau Aisyah itu dokternya udah itu aja gitu satu orang itu aja kayak Aisyah dia ada yang sama. Selalu kan satu dokter itu Tadi dulu, walaupun sendiri, kalau dia 5 kali dalam sebulan, 5 punya tuh. Satu setahun itu oh jadi setiap pelaksana kasih Itu administrasi dari kita. ya, soalnya begini. STR masa dokter saya tahu kita memang kegiatan si dokter ini memang harus ada bukti. Apakah butuh praktek, ya kan ada awalnya bukti sosial bumi. Dia makin kasar, sampai angkat kredit untuk sangat perlu. maksud saya ada Mau bikin format. tidak dapat terlupa, tidak dapat ada langsung dilakukan. Ya. Oke, paham apa? Jadi tolong mengingatkan. Nah, itu. Tolong kita saling mengingatkan Ya. bahwa saya dulu jangan lupa ya sudah dokter. Jadi kalau biasanya
Untuk melanjutkan saya kan Karena kan dia merasa kalau kita buat doa kan tapi yang benar itu proses sampai kita mana yang saya dengan Ibu Evi saya di Aisyah juga dari sebelum pandemi yang di saat itu kalau COVID nggak pernah ngasih banyak Baik Bapak Ibu sekalian, Saya mau menanyakan, tapi kan ini nanti mau dibikin karakter. berapa obrolan Misalnya kopi formatnya merah ini pas mau bikin karakter atau Bukti baru kita perlu jangan mungkin tentang invoice bukan jadi kan invoice 3 satu lagi kan kita satu bank satu yang bersangkutan satu bank satu ya kalau mereka kapan-kapan ada pemeriksaan perlu itu itu kan order kalau kamu tidak mempersingkat percetakan, kita sepakat BLD kita bohongkan bertiga atau 5. 3 aja Kalau untuk rangka 3, Pak Budi dan akan coba menyiapkan berapa sih? 5 dulu yang kita akan serahkan kepada sekretaris atau pembinaan supaya bisa didapat. Wah itu belajar, salah itu berbiasa. putih hijau kuning Ya, putih hijau putih. Oke, Bapak Ibu, sudah sepakat? biar apa ya makan dulu Bapak Ibu sudah siap ya, 3 rangkap ya. Ada lagi mana? yang tidak asli memang orang yang minta berarti bersedia ada satu lagi buat Cina kan masih kalau yang di pabrik tertentu tidak boleh tidak nah kalau yang pengeluaran pengeluaran ini tidak perlu juga pengeluaran ini pengeluaran kas bank itu untuk laporan kalau perlu sifatnya yang kalau pilihan oh tidak ini laporan saya itu ini bintangnya ada orang Jadi